Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah bisa ketemu ya Bu. Alhamdulillah. Mohon maaf Bu, ini mengganggu waktunya sebentar. Ini terkait dengan keberlanjutan kemarin sosialisasi SPNI ya. Di wilayah ini BPMT, Provinsi Jawa Tengah, ini melalui punya program terkait dengan SPNI. Ya, ini sebagai pendengar itu ini melakukan sebenarnya punya program yaitu untuk memulai daya dukung dari manajemen internal dari Wisata Pendidikan. Ini untuk dalam rangka audit ini ada dua, yaitu SPNI dan ada SPNI. SPNI ini adalah singkatan dari Sistem Peningkatan Mutu Internal, ini dilakukan oleh sekolah sendiri ya. Dan yang kedua SPNI ini dari aplikasi ya, ini ada asesor yang mungkin dari luar mungkin ya, dari Kudus atau dari Kabupaten Jepara, biasanya kalau tidak itu dari Jepara. Tapi untuk waktunya ada yang tahu, ada yang tidak tahu dan seterusnya. Ini untuk yang SPMI. Untuk selanjutnya Bu, terkait dengan SPMI ini ada beberapa istilah yang harus diisi, yaitu P1 sampai P4. Dan salah satunya ada wawancara dengan guru dan kepala sekolah. Dan untuk yang pertama, sekali pertama itu P1 menyangkut perencanaan RKT. Apakah Ibu selaku guru di sini dijadikan atau dilibatkan dalam penyusunan RKT? Oh iya Pak, saya selama menjadi guru di SMP Pusat Biasa dilibatkan dalam pembuatan RKT seperti adanya surat undangan juga semua guru diundang, lalu juga menganalisa dan menelaah bersama-sama, lalu kita lihat apa yang direkomendasikan berdasarkan lapor pendidikan seperti itu. Iya, ini bagiannya ada tim ya, dibentuk tim dan anggotanya juga terdiri dari Bapak Ibu ya, dalam penyusunan. Jadi juga ada undangan aja Pak. Kemudian juga diserahkan Pak Kepala Sekolah. Ada SK juga. Jadi ada SK, ada undangan, ada notelnya gitu. Notulen. Ini semua yang nanti diarsipkan untuk diunggah di SPSD. Gitu. Kemudian bukunya Bu untuk penyusunan RKT ini dasarnya apa? Menggunakan rapor pendidikan. Ya, rapor pendidikan ini di rapor pendidikan itu kan ada beberapa rekomendasi. Jadi yang direkomendasikan apa? Numerasi dan kalau tidak salah itu mengenai karakter. Oh, ya. Maaf sebelumnya Pak, saya seperti ini. Ini untuk numerasi bagaimana Bu ini? Numerasi. Apakah mengalami penurunan? Apakah stagnan? Atau bagaimana? Setelah saya melihat memang masih hijau Pak, tapi itu warnanya itu merah ke bawah seperti itu. Ada penurunan memang, namun hijau. Ya, ada penurunan. Ya, ini perlu ada intervensi ya Bu ya, untuk peningkatan. Karena numerasi itu kan masuk untuk TKA ya. Numerasi ini tentunya kan dikaitkan dengan matematika. Kalau literasi dikaitkan dengan bahasa Indonesia. Karena lain TKA. Oleh karena itu nanti kita di situ ya peningkatan numerasi. Kemudian dari Bapak Ibu guru, kira-kira rujukannya apa Bu untuk peningkatan numerasi program-programnya? Nah, untuk program-programnya, jadi Bapak Ibu guru meskipun tidak hafal matematika atau bahasa Indonesia, Bapak Ibu diminta untuk menyisipkan lah, istilahnya menyisipkan materi dasar-dasar numerasi. Misalnya seperti saya kebetulan guru bahasa Inggris, kemarin ada BMTK bahasa Inggris mengenai menyisipkan konsep numerasi pada teks-teks tertentu, seperti prosedur teks. Jadi selain prosedur biasanya pembuatan minuman jus dan sebagainya, itu juga ada tataran itu yang dibuat numerasi. Misalnya ketika ingin membuat jus 1 liter, berapa gula yang harus dituangkan karena sudah ada teksnya seperti itu. Jadi ada penghitungan sederhana. Iya. Dan ini numerasi kan biasanya berhubungan
dengan kebermanfaatan ya Bu. Jadi untuk konsepnya itu walaupun hubungan tapi kalau tidak ada kebermanfaatannya ya ini kontekstual berarti tidak masuk di literasi ya. Dan kemudian Bu ini terkait dengan literasi ya, untuk literasi. Nah, untuk literasi ini kemarin saya mengikuti pendampingan literasi dan numerasi secara nasional. Alhamdulillah ada beberapa sekolah-sekolah ini yang menerapkan beberapa literasi yang dijadikan sebagai branding. Sekolah contohnya di Banyumas itu ada branding literasi yang ada hubungannya dengan rempah. Jadi rempah, jadi mulai menanam rempah-rempah itu, kemudian memeliharanya, kemudian setelah memanennya, kemudian dimanfaatkan untuk pembuatan obat. Nah ini di sana ada kegiatan literasi ya, jadi dari usulan-usulan dan seterusnya, dari tampilan foto-foto dan seterusnya, dari kegiatan anak-anak ini sehingga ini menjadi salah satu ciri khas ya seperti branding. Nah kita di sini jadi di sini dalam awal tahun dalam perjalanan gunung adanya perencanaan kami namakan istilahnya ABSA Reading Journey. Jadi membaca buku secara bersama-sama. Namun untuk yang di depan kami pilih siswa yang sudah bisa secara public speakingnya sudah bagus untuk membacakan review buku lah istilahnya. Dan kami juga merencanakan bahwa buku itu kan misalnya ketika ada anak yang mungkin punya keterbatasan punya buku sendiri. Jadi kami adalah rolling gantian seperti itu. Jadi secara visual nanti anak-anak jadi anak-anak bisa memahami semua apa yang dibaca teman-teman seperti itu. Dan insya Allah pelaksanaannya setiap hari Sabtu seperti itu. Kebiasaan yang mungkin bisa dijadikan sebagai branding pas secara keseluruhan ya. Mungkin kalau bisa ya dikaitkan dengan kearifan lokal ya, mungkin dalam bahasa Inggris mungkin dikaitkan dengan kearifan lokal, tapi dalam dikemas dalam bahasa Inggris ya, definisi seperti itu. Kemudian Bu ini terkait dengan tadi penyusunan RKT, di dalam penyusunan RKT ini kemudian dalam pelaksanaannya juga ada monitoring. Ada monitoring maksudnya dari internal yayasan ya, untuk monitoring dari yayasan memang betul kami setiap 1 bulan sekali untuk monitoring berbagai kegiatan di dalam sekolah. Selain itu monitoring yang 1 bulan sekali untuk pembinaan dari guru dan tendik juga dilakukan setiap tanggal 10 Bapak. Oh gitu ya, artinya sudah ada kebiasaan ya, kebiasaan artinya ini tidak hanya gurunya saja tapi juga kemudian ini dulu terkait dengan supervisi akademik ya, apakah kepala sekolah atau guru senior ini sudah melaksanakan supervisi akademik? Ya Pak, untuk supervisi akademik dari kami sudah melaksanakannya. Itu sudah ada jadwalnya, sudah biasanya ya Bu? Ya, nanti untuk hasil kemudian daftar dari pelaksanaan supervisi akademik apakah sudah dilaksanakan secara 100% atau berapa persen? Untuk pelaksanaannya semua guru sudah supervisi sesuai mata pelajaran yang diambil seperti itu. Berarti yang sudah 100% ya? Ya alhamdulillah, berarti nanti untuk daftar dari hasil supervisi akademik nanti bisa dimasukkan di SPI untuk disampaikan. Untuk selanjutnya Bu, terkait dengan kurikulum ya. Untuk kurikulum ini kan ada sekarang ada tambahan mata pelajaran namanya KKA ya, coding dan kecerdasan artifisial. Apakah ini menjadi mata pilihan intrakurikuler, apakah kurikuler atau ekstrakurikuler? Untuk tahun ini alhamdulillah kami mencantumkannya sebagai mata pelajaran intrakurikuler. Ya, maksudnya bisa berdiri sendiri itu. Harapannya seperti itu karena didukungnya daya dukung sudah ada ya, gurunya baik akademik. Nah ini yang berat kan ada guru TK dan guru matematika yang untuk dulu ada IPA, sekarang tidak diperkenankan. Saya ini
KKA ini sudah dilaksanakan, karena kita ini kan menjadi piloting project untuk guru sekolah model ya. Sekolah model ini kan harapannya nanti ada 3 kumpulan yang ingin dicapai. Pertama kumpulan peserta didik, terutama pembelajaran ya, dan juga KKA. Kemudian yang kedua yaitu kumpulan pendidik ya, untuk gurunya juga diharapkan ini gurunya yang kompeten, yang profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ini untuk guru-gurunya sudah linear semua ya Bu? Linear Pak. Ya ini di sini kan kurikulumnya ada 2 ya, untuk kurikulum umum dan keagamaan. Jadi untuk keagamaan apakah semua sudah S1? Iya Bapak, yang S1. Sudah S1 ya, biasanya mohon maaf di beberapa sekolah swasta ini biasanya hanya dari lulusan alhamdulillah kalau salah sudah S1 semua ya, artinya sudah penuhi kriteria untuk persyaratan pendidikannya, kualifikasi pendidikannya sudah. Yang terakhir Bu, ini keunggulan yang diharapkan kemungkinan dari kepala sekolah. Kepala sekolah sudah sebagai pemberi belajar yang bagus ya Bu. Iya Pak. Ya, sudah membentuk kombel, kemudian juga sudah melaksanakan supervisi akademik, sudah melaksanakan supervisi manajerial ya Bu. Ya, yang di supervisi kalau manajerial siapa saja Bu? Untuk manajerial dari bagian tata usaha, kebenaran, ada alat dan harus juga. Oh ya, jadi manajerial. Ini yang untuk KKA sudah ada dari bukunya, itu terutama untuk fasilitas ini sudah ada IP-nya ya. Untuk bukunya bagaimana? Oh ya, untuk bukunya juga sudah ada Pak. Sudah kami distribusikan ke siswa-siswa. Ya, semoga nanti untuk KKA bisa berjalan dengan terus terang ya. Untuk di sekolah sini kan dipilih oleh pemerintah Kabupaten menjadi piloting project terkait dengan sekolah model. Nah, sekolah model ini tekannya ada 2 hal. Yang pertama pembelajaran mendalam, dan yang kedua terkait dengan harapannya nanti bisa menjadi sekolah rujukan untuk keberlanjutannya, walaupun di sini baru ada tahap berkembang ya, belum maju sehingga mungkin untuk harapannya di 4 tahun ke depan ini nanti sekolah di sini bisa menjadi sekolah rujukan ya, dengan PM dan KKA. Saya ucapkan terima kasih Bu untuk waktunya. Nanti setelah ini untuk wawancara bisa dikirim di aplikasi di Terima kasih.